Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Para petani bawang merah di Brebes rugi besar lantaran harga bawang merah terus merosot hingga hanya Rp8.000 per kilogram. Hilang 3 pekan, beras Bulog tiba-tiba melimpah lagi di pasar tradisional di Kota Tegal. Namun beras sepi pembeli karena mutu kurang bagus. Jadi sorotan publik karena belum menentukan sikap politik terkait Pilpres 2024. Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, menegaskan ia tidak pernah menawarkan diri sejak awal. Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar resmi mendaftar ke KPU Pusat sebagai calon presiden dan wakil presiden yang diusung Koalisi Perubahan. Setelah mendaftar, Anies dan Caimin dijadwalkan akan menjalani pemeriksaan kesehatan menyeluruh yang difasilitasi oleh KPU. Kamis pagi, Anies Baswedan Muhaimin Iskandar bersama ketua partai politik pengusung didampingi ribuan pendukungnya mendatangi kantor KPU di Menteng, Jakarta Pusat. Mereka datang untuk mendaftarkan diri sebagai calon presiden dan calon wakil presiden 2024. Sesampainya di kantor KPU, paslon ini menyerahkan dokumen persyaratan pendaftaran bakal capres-cawapres. Setelah mendaftar, Anies dan Caimin akan dijadwalkan menjalani pemeriksaan kesehatan pada Sabtu mendatang di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Langkah selanjutnya kita bersiap untuk pemeriksaan kesehatan dan kita mengerjakan yang selama ini kita kerjakan, bersosialisasi, berinteraksi, berbagi gagasan. Pak Anies hari ini menggunakan pakaian putih-putih, ini ada filosofinya. Dari kita interaksi selalu pakaiannya putih seperti begini. Sama, dan ini satu putih, bersih, suci. Kedua, semua orang punya, nggak gampang, sehingga semua bisa mengerjakan bersama-sama. Tadi kami sudah langsung mendapatkan tanda terima dan verifikasi akan dilakukan. Sejalan dengan itu, KPU akan memeriksa atau verifikasi terkait dokumen persyaratan pendaftaran yang diserahkan pada hari ini. Dokumen akan diverifikasi hingga tanggal 2 November dan hasilnya akan diumumkan pada 3 November mendatang. Tim Liputan melaporkan. Pasangan bakal calon presiden Ganjar Pranowo dan calon wakil presiden Mahfud MD juga mendaftar ke KPU Kamis pagi. Ribuan simpatisan mengiringi pasangan dari Tugu Proklamasi menuju kantor KPU. Pasangan Ganjar dan Mahfud diarak menuju kantor KPU menggunakan mobil Bung Karno. Ribuan massa pendukung Ganjar Mahfud MD memadati Tugu Proklamasi Jakarta Kamis pagi. Mereka datang untuk ikut mengantar pasangan bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden ke kantor KPU. Pasangan Ganjar Mahfud tiba mengenakan baju berbeda. Ganjar mengenakan baju hitam sedangkan Mahfud berbaju warna putih. Bagi Mahfud, baju putih merupakan baju takdir yang tertunda karena seharusnya dikenakan 5 tahun lalu. Keberangkatan saya pribadi hari ini saya memakai baju putih yang 5 tahun lalu saya siapkan untuk mendaftar ke KPU. Ini dulu tidak jadi dipakai meskipun sudah jadi. Tetapi ternyata ada pesan Tuhan di baju ini. Ditunda dulu untuk dipakai ke KPU dan hari ini bisa dipakai untuk mendaftar. Sekian, terima kasih. Merdeka! 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 Dari Tugu Proklamasi, Ganjar Mahfud yang didampingi istri masing-masing diarah menuju kantor KPU di Jalan Imam Bonjol menggunakan mobil Bung Karno. Para ketua umum partai pendukung termasuk Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri ikut mengantar menggunakan bus. Pasangan Ganjar Mahfud bersama para ketua umum partai pengusung diterima jajaran KPU di lantai 2.
Pasangan ini menyerahkan dokumen persyaratan pendaftaran sebagai bakal calon presiden dan wakil presiden. Calon Presiden Ganjar Pranowo berharap KPU bersikap independen di tengah kontestasi Pilpres 2024. Dukungan, mohon dorongan kepada masyarakat dan mudah-mudahan KPU akan menjadi wasit yang insya Allah pasti paling netral, pasti paling bisa memberikan layanan terbaik dan kita persembahkan untuk kemajuan bangsa dan negara. Terima kasih. Dengan demikian sudah ada 2 pasangan bakal calon yang akan ikut berkontestasi pada Pilpres 2024 setelah sebelumnya pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sudah mendaftar. Masih ada satu lagi bakal calon yang lain yang belum daftar, yakni Prabowo Subianto yang hingga kini belum menentukan bakal calon wakil presiden. Tim Liputan melaporkan dari Jakarta. Wali Kota Solo sekaligus kader PDI Perjuangan Gibran Rakabuming menanggapi santernya Menteri BUMN Erick Thohir yang sudah mengajukan penerbitan SKCK ke Baintel Kampolri. Saat disinggung kabar dirinya tidak jadi cawapres Prabowo Subianto, Gibran menegaskan sejak awal ia tidak pernah menawarkan diri. Begitulah respon Wali Kota Solo Gibran Rakabuming saat disinggung terkait Erick Thohir yang telah mengajukan SKCK kepada Baintel Kampolri. Pasalnya SKCK digunakan sebagai salah satu syarat maju ke kontestasi Pilpres. Pertanyaan awak media mengarah apakah Erick Thohir akan mendampingi Prabowo Subianto sebagai bakal calon wakil presiden. Namun jawaban Gibran malah menyuruh awak media menanyakan langsung kepada yang bersangkutan. Ketika disinggung soal kabar Gibran tidak jadi cawapres Prabowo, ia menegaskan dari awal ia tidak pernah menawarkan diri. Malah dirinya yang selalu dikejar menjadi cawapres. Sekali lagi, saya tidak pernah menawarkan diri. Orang lain yang ngejar, orang lain yang ngejar. Tapi SKCK, urusan pencalonan itu ketua-ketua yang berhak ya. Sebelumnya, diketahui pada Selasa kemarin Erick Thohir telah mengajukan permohonan penerbitan SKCK. Namun belum diketahui detail alasan permohonan penerbitan yang diajukan Erick Thohir. Heri Prastio melaporkan dari Solo. KPU Kabupaten Semarang menggelar rapat koordinasi dan pengelolaan dan serta pengamanan logistik pemilu 2024. Dari hasil pemetaan, KPU menilai ada 2 desa di 2 kecamatan yang menjadi prioritas dalam pengiriman logistik pemilu. KPU Kabupaten Semarang menggelar rapat koordinasi pengelolaan dan pengamanan logistik pemilu 2024 Rabu siang. Berdasarkan hasil pemetaan, ada 2 desa di 2 kecamatan yang menjadi prioritas pengiriman logistik karena lokasinya sulit dijangkau pada musim hujan, yakni Desa Duren di Kecamatan Sumowono dan Desa Candirejo di Kecamatan Pringapus. Desa Duren merupakan kawasan rawan longsor dan sulit dijangkau kendaraan roda 4 saat musim hujan. Sedangkan Desa Candirejo rawan terisolasi banjir. KPU memutuskan akan mengirim logistik secara manual menuju Balai Desa mengingat tanggal 14 Februari 2024 jatuh pada musim hujan. Ada 2 desa Sumowono yaitu Desa Duren dan Candirejo yang perlu istilahnya ekstra dalam melakukan distribusi. Bagaimana pemilu 2019 yang lalu di Desa Duren Sumowono ini suasananya masih hujan dan perlu kita lakukan antisipasi karena jalannya longsor dan jalannya amblas, sehingga distribusi logistik perlu dilakukan antisipasi untuk memudahkan tepat jumlah, tepat waktu, kemudian tepat sasaran. KPU Kabupaten Semarang menjamin keamanan proses pengiriman logistik pemilu karena melibatkan aparat keamanan gabungan. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Semarang. Seorang bocah perempuan di Kecamatan Gayam Sari, Kota Semarang tewas setelah dirawat di rumah sakit. Polisi saat ini masih menyelidiki penyebab kematian korban karena ditemukan bekas luka benda tumpul pada dubur dan kemaluan korban.
Bocah tersebut diduga menjadi korban kekerasan seksual. Begitu tahu ada kejanggalan pada tewasnya seorang bocah yang tinggal di kampung Taspandasari, Sawah Besar, Kota Semarang, polisi langsung datang ke rumah korban untuk menyelidikinya. Polisi turut memeriksa kedua orang tua korban dan paman korban. Dugaan adanya kejanggalan atas kematian KSA yang masih berusia 7 tahun terungkap dari laporan dokter forensik yang curiga dengan penyebab kematian korban. Sebab tim medis menemukan bekas luka benda tumpul pada bagian dubur dan kemaluan korban. Sebelum meninggal dunia, korban sempat dirawat di Rumah Sakit Panti Wilasa Citarum, Kota Semarang. Informasi dari dokter bahwa ada kejanggalan, akhirnya kita melakukan penyelidikan bersama Resmo hubungan, nanti kita interogasi orang tuanya, keluarganya yang dekat, kemudian sudah ada titik, ya. Nah, kemudian karena kita ambil saksi-saksi yang lainnya, akhirnya penanganan kita serahkan ke Polrestabes. Untuk lukanya? Lukanya, informasi dokter ada luka dubur dan luka di kemaluan itu sedikit. Usai diautopsi di RSPU Karya di Semarang, bocah perempuan yang diduga tewas tidak wajar dimakamkan di TPU yang lokasinya tidak jauh dari rumahnya. Kini polisi sudah menangkap 1 orang terduga pelaku. Namun, belum ada pernyataan resmi dari Polrestabes Semarang terkait terduga pelaku yang bertanggung jawab atas kematian korban yang masih duduk di bangku sekolah dasar. Agus Hermanto melaporkan dari Kota Semarang. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Agi Kurnia mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.